Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya, sehingga saya sendiri secara pribadi dapat membuat video pada kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan menghempaskan permadani-permadani Islam di muka bumi ini. Untuk itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Arini Ulfa Mawada. Di sini saya akan melaporkan mengenai magang 1 dan 2, tepatnya di SDN Negeri 30 Tongke-Tongke. Adapun dosen pengampu atau dosen pembimbing saya selama ini di magang 1 dan 2 yaitu Bapak Muhammad Kadir SPD MPD. Bagian A, magang 1. Yang pertama, pengamatan kultur sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 30 Tongke-Tongke, saya dapat menyimpulkan bahwa siswa yang ada di SDN Negeri 30 Tongke-Tongke tersebut belum sepenuhnya mencerminkan atau memperlihatkan perilaku yang baik, karena masih ada siswa yang kurang disiplin dan masih ada acuh tak acuh atas peringatan untuk hadir mengikuti pembelajaran luring. Namun di sisi lain, perilaku siswa terhadap gurunya dapat dikatakan sangat baik, begitupun guru terhadap siswa, serta siswa yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, pada ketepatan waktu pembelajaran, memulai pembelajaran sudah cukup tepat, karena waktunya itu dimulai pada 7.30, meskipun kadang-kadang masih ada siswa yang datang terlambat. Bagian kedua, kompetensi dasar pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dari hasil observasi langsung dalam luring pada saat proses belajar mengajar langsung, guru tersebut sudah menggambarkan dirinya sebagai guru yang baik, karena guru sudah menguasai karakter peserta didiknya serta menguasai teori belajar dan penguasaan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian guru juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswanya serta menggunakan hasil penilaian dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, ia juga melakukan refleksi, yaitu sebelum memulai pembelajaran dan setelah memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Dari hasil observasi mengenai kompetensi kepribadian, guru sangat bertindak sesuai norma-norma yang berlaku, serta menampakkan semangat, percaya diri, dan bangga untuk menerangkan peranannya sebagai guru di SDN Negeri 30 Tongke-Tongke. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial. Di mana kompetensi sosial ini guru di SD Negeri 30 Tongke-Tongke, khususnya kelas 6 ini, beliau sudah sangat adil terhadap siswa-siswanya, tidak diskriminatif atas latar belakang siswa. Selain itu, dia juga berkomunikasi sangat aktif terhadap guru lain dan orang tua siswa. Yang ketiga, pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, guru memahami betul bagaimana karakteristik siswa-siswanya. Di samping itu, ia memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengajukan pertanyaan mereka secara umum, mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk khususnya kelas 6, tidak ada siswa yang mengalami kelainan fisik dan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, mengenai lembaran pengamatan proses pembelajaran, yaitu tematik kelas 6 semester ganjil. Yang pertama, adapun aspek-aspek yang dinilai, yang pertama persiapan. Nah, di dalam persiapan ini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana menyiapkan titik kumpul atau tempat luring dan media pembelajaran. Yang kedua, memeriksa bagaimana kesiapan peserta didik. Kemudian yang kedua, membuka pembelajaran. Aspek yang dinilai yaitu bagaimana menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang kedua, melakukan apresiasi. Kemudian yang ketiga yaitu inti pembelajaran. Adapun aspek yang dinilai yaitu penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang keenam, berorientasi pada kegiatan siswa. Yang ketujuh, menggunakan waktu secara efisien. Yang kedelapan, menggunakan media pembelajaran secara tepat, efektif, dan efisien. Dan yang kesembilan, melibatkan siswa dalam penggunaan media. Dan yang ke-10, menggunakan bahasa lisan isyarat sesuai tingkat perkembangan bahasa siswa. Dan yang ke-11, menggunakan bahasa tulis dengan benar. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa isyarat dengan benar. Kemudian selanjutnya memantau kemajuan belajar siswa. Kemudian selanjutnya melakukan evaluasi akhir sesuai dengan kompetensi. Kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan yang menantang. Dan yang terakhir, memberikan reinformation dengan yang benar. Kemudian yang keempat yaitu menutup pembelajaran. Aspek yang dinilai di sini yaitu menyusun rangkuman dan menyimpulkan dengan melibatkan siswa, kemudian memberikan pengayaan dan tindak lanjut, dan yang terakhir memberikan informasi kepada siswa untuk bagaimana kompetensi berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu refleksi hasil proses pembelajaran. Adapun aspek yang dinilai, yang pertama, mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan pada masing-masing indikator, baik itu persiapan, pembukaan, inti dan bentuk pembelajaran, serta proses yang dilakukan oleh guru. Adapun deskripsi hasilnya, yang pertama, guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kedua, guru tidak menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada saat memulai proses pembelajaran mengajar. Kemudian yang ketiga, guru tidak menyampaikan kompetensi dasar dan indikator untuk materi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil pengamatan pada masing-masing indikator proses pembelajaran. Adapun deskripsi hasilnya yaitu guru tidak menyampaikan indikator sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu mengaitkan hasil analisis dengan teori pembelajaran. Nah, di sini guru terkadang mengaitkan hasil analisis dengan teori pembelajaran, namun hal ini dilakukan demi menjamin adanya hubungan atau kaitan antara teori dengan pengaplikasiannya. Kemudian yang keempat yaitu mendiskusikan dengan guru kelas dengan pembimbing. Selama pengamatan, guru dan dosen pembimbing tidak pernah melakukan atau berkomunikasi, apalagi melaksanakan diskusi. Akan tetapi guru dan peserta magang seringkali berkomunikasi secara efektif. Kemudian menyimpulkan, yang kelima itu menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan di SD Negeri 30 Tongke-Tongke terhadap proses pembelajaran secara daring ini, saya dapat menyimpulkan bahwa guru belum sepenuhnya menerapkan kurikulum 2013 karena guru masih berfokus pada teacher center atau keaktifan guru. Sedangkan pencapaian dari kurikulum 2013 ini telah ditekankan pada student contact atau siswa yang lebih aktif daripada guru. Kemudian selain itu juga tidak disampaikan apa tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu memberikan solusi perbaikan terhadap kajian teori. Nah, hasil di observasi saya yaitu yang pertama, guru seharusnya menyampaikan kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran pada awal proses belajar mengajar. Dan yang kedua, guru seharusnya juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga lebih menarik.
pembelajarannya. Oke, selanjutnya yaitu bagian 2. Yang pertama, telaah kurikulum dan silabus. Yang pertama, kesesuaian silabus dengan KI dan KD. Berdasarkan hasil yang telah saya lakukan, yaitu tentang kesesuaian silabus dan dengan KI dan KD sudah sesuai. Itu terbukti ketika kita melihat RPP yang disusun oleh pendidik sesuai dengan silabus yang digunakan, sebagaimana seharusnya bahwa RPP disusun dengan mengacu pada silabus. Yang kedua, kesesuaian indikator dan KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan tentang kesesuaian indikator, indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan KD, karena yang ada sebagaimana seharusnya bahwa indikator merupakan turunan dari KD. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan KD. Berdasarkan hasil observasi saya melihat dari beberapa RPP yang disusun oleh pendidik dapat dikatakan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan KD yang ada. Kemudian yang keempat, kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang peserta didik. Di sini pendidik selalu mengusahakan agar untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan konsep latar belakang siswa dengan mengaitkan materi dengan realita di sekitar peserta didik. Kemudian yang kelima, kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Nah, di sini berdasarkan alokasi waktu di sini, jika kita berpacu pada RPP yang seringkali digunakan pada saat offline di kelas, akan tidak cukup jika diterapkan di lokasi luring, karena adanya pembatasan waktu belajar dikarenakan COVID-19. Maka dari itu alokasi waktu ini disesuaikan pada saat tempat luring. Kemudian yang keenam yaitu kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Nah, kesesuaiannya sangat sesuai dengan sumber belajar, kemudian media dengan materi. Namun medianya di sini tidak terlalu lengkap. Sebagaimana medianya di sini hanya dikondisikan dengan materi yang ada, karena dibatasi dengan waktu. Yang kedua, telaah perangkat pembelajaran, yaitu RPP. Yang pertama, bagian A, perumusan indikator kesesuaian dengan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan, indikator yang dirumuskan oleh pendidik diturunkan dari KD, sehingga tidak ada kesenjangan di antara keduanya, sebagaimana seharusnya bahwa indikator harus selaras dengan KD. Bagian B, perumusan indikator, kejelasan rumusan menggunakan kata kerja operasional. Indikator yang dirumuskan oleh pendidik menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Dalam RPP yang disusun oleh pendidik biasanya menggunakan kata menganalisis, mengidentifikasi, menceritakan, dan lain-lain sebagainya, atau KKO yang dipilih harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Bagian C, perumusan indikator, kelengkapan cakupan rumusan. Indikator yang dirumuskan oleh pendidik di setiap KD pasti ada satu indikator. Meskipun setiap KD hanya dirumuskan satu indikator, namun jika dilihat dari KKO yang digunakan sudah mencakup KD yang ada. Dan yang kedua, bagian A, pemilihan materi kesesuaian KD. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan, pendidik memilih materi yang sesuai dengan KD yang ada, bahwa guru menambahkan buku penunjang, bahkan guru menambahkan buku penunjang yang sesuai dengan materi sebagai tambahan buku ajar. Bagian B, pengorganisasian materi, yaitu kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil telah yang dilakukan di kelas 6, pendidik menyesuaikan alokasi waktu dengan cakupan materi. Hanya saja untuk pengimplementasiannya tidak sesuai dengan rancangan sebelumnya dikarenakan karena COVID-19, di mana sistem pembelajaran dilakukan secara luring.
Yang ketiga, bagian A, skenario atau pengalaman belajar atau tahap kegiatan pembelajaran minimal berdasarkan format EEK. Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa skenario pembelajaran telah disesuaikan dengan format EEK, namun tidak sempurna karena keterbatasan waktu pada saat luring. Sehingga di awal pembelajaran itu pendidik hanya langsung membuka dan menyampaikan materi pembelajaran, kemudian langsung menjelaskan materi inti. Dan di akhir pembelajaran pendidik melakukan kegiatan konfirmasi seperti memberikan umpan balik, menyampaikan kesimpulan, ataupun memberikan penguatan terhadap tugas yang diberikan kepada peserta didik, serta mengembalikan tugas yang telah diperiksa kepada peserta didik. Kemudian bagian B, skenario atau pengalaman belajar, tahap kegiatan pembelajaran berdasarkan pada active learning atau student center learning atau pemberdayaan siswa. Nah, di sini pendidik dapat dikatakan telah menerapkan itu semua, namun belum sepenuhnya. Itu dapat kita lihat dalam proses pembelajaran yang mana pendidik menyampaikan bahan ajar pada buku ajar dan menambahkan penjelasan pada buku penunjang yang kemudian dapat dilihat dan dipelajari. Kemudian pendidik meminta peserta didik untuk mencatat, berdiskusi dan mengajarkan beberapa soal yang diberikan oleh guru, dan kemudian dilanjutkan setelah luring selesai. Dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator bagi peserta didik. Kemudian bagian C, kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Mengenai pengalaman belajar, pendidik selalu berusaha menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang keempat, bagian A, kesesuaian pendekatan, model, strategi, serta metode dengan hakikat mata pelajaran. Nah, berdasarkan hasil telah yang saya lakukan, pendidik melampirkan model, strategi, pendekatan ataupun pendekatannya dalam RPP. Jika dilihat dari proses pembelajarannya, pendidik menggunakan strategi yang beragam seperti strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, dan strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, yang dimana strategi tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik dan metode ceramah serta tanya jawab atau pemberian tugas dan diskusi yang dicantumkan pendidik dalam RPP. Sedangkan untuk model pembelajaran yang digunakan itu jika dilihat dari kegiatan pembelajaran bisa dikatakan tidak cukup bervariasi. Kemudian yang bagian B, kesesuaian pendekatan, model, strategi, dan metode dengan materi. Nah, di sini kesesuaian antara pendekatan, model, strategi, dan metode dengan materi jika dilihat dari kegiatan pembelajaran bisa dikatakan sesuai. Kesesuaian itu dapat dibuktikan dengan pemahaman peserta didik. Namun, tidak semua model maupun strategi digunakan dalam proses pembelajaran luring karena dibatasi oleh waktu pada setiap titik kumpul. Kemudian bagian C yaitu kesesuaian pendekatan, model, strategi ataupun metode dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini kesesuaian dari model maupun pendekatan strategi yang dilakukan itu dapat dikatakan sesuai dengan karakteristik peserta didik, di mana pendidik memilih strategi, model, dan metode yang relatif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Artinya, selain guru mampu melaksanakan, peserta didik juga tidak kesusahan. Nah, yang kelima yaitu bagian A, kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Nah, di sini sumber belajar, media ataupun media yang digunakan itu dapat dikatakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. Di
Kemudian bagian B, kesesuaian sumber belajar, media dengan karakter siswa. Kemudian bagian B, kesesuaian sumber belajar atau media dengan karakteristik siswa. Di sini pendidik selalu mengusahakan agar media yang digunakan dan sumber belajarnya itu agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir, kesesuaian sumber belajar atau media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Nah, di sini kesesuaiannya itu dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Untuk media, guru selalu menyediakan media yang mudah digunakan seperti LCD sudah tersedia di sekolah, akan tetapi tidak dapat digunakan pada saat pembelajaran luring dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian untuk itu guru selalu menyediakan media yang mudah digunakan pada saat luring. Nah, yang ketiga yaitu telaah perangkat pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah yang tentang kesesuaian antara bahan ajar dengan KD, bahan ajar yang dikembangkan ini dengan memperhatikan KD. Selain dari buku guru dan buku siswa, pendidik juga menggunakan bahan ajar yang lain seperti buku penunjang sebagai pendukung materi ajar dengan tetap memperhatikan KD. Kedua, valid atau bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan, pendidik dalam hal menyusun bahan ajar sudah sesuai atau sudah valid dengan aspek-aspek esensial atau inti ataupun dasar materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian KD. Nah, yang ketiga, menarik atau bahan ajar yang dipaparkan ini dengan contoh-contoh ataupun gambar-gambar bagang ataupun dengan warna menarik dan latihan. Pendidik menyajikan materi atau bahan ajar disertai dengan gambar-gambar yang memang sesuai dengan karakter anak SD yang senang dengan gambar dengan warna yang bervariasi yang tentunya menarik minat belajar mereka. Kemudian yang keempat, kemudahan, di mana bahan ajar yang ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Nah, di sini pendidik menata bahan ajar dengan mempertimbangkan perkembangan berpikir peserta didik. Pendidik juga menggunakan lingkungan sebagai pendukung bahan ajar yang sudah ada, yakni buku guru dan buku siswa. Kemudian yang kelima, konsisten dengan realita atau fenomena kehidupan, di mana bahan ajar memuat realita kehidupan sosial, alam ataupun budaya. Nah, di sini guru berusaha mengaitkan antara bahan ajar ataupun materi ajar dengan kehidupan nyata yang dialami atau berada di sekitar peserta didik, sehingga pesan yang disampaikan dengan mudah terserap oleh peserta didik. Nah, yang keenam, kegunaan atau bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini berdasarkan hasil telah yang saya lakukan, bahan ajar yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, apalagi pendidik mengaitkan dengan realita kehidupan. Nah, yang ketujuh yaitu kerunutan, yaitu bahan ajar dipaparkan secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan tentang kerunutan, pendidik menyajikan bahan ajarnya itu atau materi pembelajarannya itu secara sistematis dan tentunya logis, sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Nah, yang keempat, telaah perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Yang pertama, kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasa di dalam kurikulum. Di sini pendidik membuat kisi-kisi soal yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan pada indikator
dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Apalagi dalam buku guru atau buku siswa biasanya sudah terlampir beberapa soal-soal untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Di sini pendidik membuat kisi-kisi yang mencakup semua ranah, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik. Itu dilihat dari proses pembelajaran yang mana aspek kognitif itu biasanya diberikan soal tanya jawab tertulis ataupun lisan. Kemudian aspek afektif itu pendidik biasanya menilai dari keaktifan serta tanggung jawab ataupun kedisiplinan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan aspek psikomotorik itu pendidik biasanya itu menilai peserta didik dengan menggunakan membaca teks. Nah, yang ketiga yaitu jumlah butiran soal. Jumlah butiran soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini pendidik membuat soal dengan mempertimbangkan alokasi waktu. Begitupun dengan tingkat kesukarannya. Karena menggunakan luring, jadi waktu yang digunakan itu hanya 30 menit untuk setiap titik kumpul. Sedangkan untuk tugas hariannya itu biasanya disesuaikan dengan waktu yang tersisa. Karena biasanya pemberian tugas itu dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, yang keempat, rumusan butiran soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Di sini pendidik dalam membuat soal-soal, ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tidak banyak menggunakan bahasa ilmiah yang tidak dimengerti peserta didik sama sekali. Kemudian yang kelima, kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Di sini berdasarkan hasil telaah, pendidik memilih soal dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran soal tersebut. Jadi pendidik tidak serta-merta memberikan soal yang mudah semua ataupun sukar semua. Namun pendidik memilih soal dengan 3 bentuk, yakni mudah, sedang, dan sukar. Nah, yang keenam yaitu kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butiran soalnya. Sebelum pembagian soal kepada peserta didik, pendidik telah membuat atau memegang kunci jawaban soal tersebut, baik itu soal dari buku paket ataupun soal yang dibuat sendiri. Nah, itulah tadi laporan magang 1 dan 2 di SD Negeri 30 Tongke-Tongke. Saya sebagai penyusun secara pribadi menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan dan banyak hal-hal yang masih kurang dalam laporan ini. Maka dari itu saya sebagai penyusun mengharapkan kritikan serta saran yang bersifat membangun dari para pembaca dan terutama sekali dari dosen pembimbing untuk menyempurnakan laporan magang ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.